Nah, baik, kita lanjutkan aja perkuliahan kita. Saya share dulu materinya. Mana lagi? Sebentar, sebentar, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini udah belum? Hak eksklusif pencipta udah belum? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Oke deh, saya ulang aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang hak cipta. Apa sih hak cipta? Saya ingin mengulang dulu apa yang pernah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Hak cipta, kalau kita bicara mengulang sekilas tentang hak cipta ya, hak cipta adalah hak yang sifatnya eksklusif. Hak yang bersifat eksklusif di mana seorang pencipta memiliki hak untuk melakukan proses perbanyakan atau penggandaan terhadap karya cipta. Hak cipta itu, saya mengulang, hak cipta adalah sebuah karya yang berkaitan yang berkaitan dengan seni, keindahan, artistik. Ada nilai artistik di sana. Yang membedakan hak cipta dengan hak yang lain, kata kunci di dalam hak cipta adalah adanya nilai-nilai artistik yang ada di dalam sebuah karya. Jadi itu kata kuncinya. Untuk bicara tentang hak cipta, apakah sebuah karya itu memiliki nilai artistik atau nilai seni, nilai keindahan? Ya, seperti apa? Lukisan, seperti apa? Tulisan, ya. Seperti apa? Misalnya seni-seni yang mengandung unsur keindahan, puisi, prosa. Jadi jangan dibenturkan, harus bisa dibedakan antara hak cipta dengan hak merek dan hak paten. Itu beda. Hak cipta itu fokus hak cipta adalah bentuk dari hak cipta adalah sebuah karya keindahan. Itu yang harus kamu ketahui. Hak cipta, ya kalau kita bicara tentang hak cipta, itu nanti haknya itu sifatnya eksklusif. Artinya apa? Bahwa setiap karya cipta ya yang dibuat oleh seorang pencipta itu tidak boleh digandakan atau diperbanyak atau bahkan kemudian diambil haknya oleh orang lain. Nggak bisa. Sifatnya eksklusif. Bahkan hak cipta yang sifatnya eksklusif itu bisa kita klaim, ya kita klaim sebagai hak kita untuk kita lakukan monopoli terhadap karya cipta kita. Hak cipta itu sifatnya eksklusif dan dengan itu kita boleh melakukan monopoli. Sehingga hak cipta itu tidak masuk dalam kategori larangan anti monopoli. Haki itu dibebaskan dari dikecualikan dari adanya larangan anti monopoli. Jadi kalau Anda pernah mendengar adanya undang-undang anti monopoli, haki justru melakukan monopoli.
Nah, kita ngobrol tentang hak cipta. Jadi saya bilang, inti hak cipta apa sih misalnya? Sesuatu yang bersifat keindahan, seni, puisi, prosa, lagu masuk di situ. Termasuk yang ada di dalamnya apa? Yang masuk ada di dalamnya adalah sebuah karya keindahan, ya, apapun bentuknya, bahkan termasuk software komputer. Software komputer di dalam Undang-Undang Hak Cipta masuk kategori ke dalam karya cipta. Nah, ini dia karya cipta. Hak cipta dibagi dua. Hak cipta dibagi dua. Ada yang masuk kategori hak moral, ada yang masuk kategori hak ekonomi. Apa bedanya? Saya ngobrolin dulu yang hak ekonomi sebelum saya ngomongin ke hak moral. Hak ekonomi intinya begini, kalau Anda ngomong hak ekonomi, kalau kita diskusi hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan sebuah karya yang bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi si pencipta. Hak atau kata lainnya, hak bagi seorang pencipta, hak yang diperoleh oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, materi ekonomi dari setiap karya cipta yang ia hasilkan. Misalnya dia menciptakan lagu. Maka setiap karya lagu yang dia hasilkan, itu semua karya itu akan dapat diperjualbelikan. Anda buat lagu, Anda buat buku, Anda buat karya tulis, novel, kemudian Anda jual. Setiap hasil penjualan, Anda mendapatkan keuntungan royalti. Maka keuntungan royalti yang diperoleh dari karya cipta yang dihasilkan, misalnya novel, misalnya lagu, itu masuk ke siapa? Masuk ke pencipta. Nah, tetapi di sini dia harus berbagi dengan siapa? Misalnya dalam sebuah karya lagu atau karya buku, novel misalnya. Ada dua pihak, satu pencipta atau penulis, yang satu adalah publisher atau penerbit. Maka untuk mewujudkan sebuah karya buku novel misalnya, buku novel itu kan akan diterbitkan. Tentunya pencipta, dalam hal ini adalah penulis, itu tidak bisa membuat karya cipta, ya, kemudian dia gandakan dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, ya, dia gandakan dalam jumlah yang banyak untuk kepentingan karya cipta, untuk kepentingan penjualan, nggak mungkin. Maka dia bekerja sama dengan penerbit. Maka seorang pencipta dalam hal ini harus melakukan apa yang disebut dengan pembagian royalti keuntungan atas penjualan karya ciptanya. Misalnya dia buat buku novel misalnya. Maka setiap novel yang dia buat, nanti dia bagi hasil. Penerbit dapat berapa, pencipta dapat berapa. Tetapi pencipta sebagai pemegang hak cipta, ketika semua karya ciptanya itu hendak diterbitkan, maka penerbit tidak, sekali lagi, penerbit tidak mendapatkan, penerbit sekali lagi tidak, ya, penerbit tidak dapat menerbitkan karya cipta milik pencipta tanpa izin dari si pencipta. Jadi penerbit itu kalau mau menerbitkan buku mesti izin dulu kepada penciptanya, atau dalam hal ini disebut penulis atau writer atau author. Ada yang bilang author, ada yang bilang writer. Si pencipta karya tulis itu kemudian ditanya, Pak, saya mau menerbitkan buku Bapak, saya izin, nanti kita bagi hasil, akan saya cetak sebanyak 10.000 eksemplar misalnya. Nah, berapa keuntungannya? Penerbit dapat berapa, pencipta dapat berapa. Itu hasil keuntungan dari proses penjualan buku itu disebut bagi seorang pencipta disebut hak ekonomi atas karya cipta. Selain hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, ada juga yang disebut dengan hak moral. Apa itu hak moral? Hak moral adalah hak
Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta berkaitan dengan moralitas karya cipta. Apa yang masuk kategori moral karya cipta? Yang masuk kategori moral karya cipta itu adalah bahwa si pencipta itu secara moral memiliki hak secara penuh untuk dicantumkan namanya atau tidak di dalam sebuah karya cipta. Itu satu. Jadi di dalam buku misalnya ada sebuah novel, ada sebuah buku misalnya ya. Kalau Anda lihat buku misalnya seperti itu, buku gitu ya. Maka di dalam buku itu, di dalam buku yang ditulis oleh seorang pencipta atau author atau penulis, itu nama dia yang ditulis sebagai pencipta itu bebas untuk menuliskan ini buku mau saya pakai nama saya atau saya ganti namanya dengan nama stage name atau nama panggung. Kamu tahu Terelie ya? Terelie itu kan bukan nama aslinya, Terelie itu nama panggung. Itu nama panggung yang digunakan oleh seorang pencipta gitu. Jadi pencipta itu secara moral ya, dia boleh mencantumkan atau tidak mencantumkan nama aslinya di dalam karya cipta itu. Misalnya dalam sebuah buku novel misalnya. Atau dia boleh menggunakan namanya tapi pakai nama samaran. Itu. Nama samaran. Terelie itu nama samaran, bukan nama asli. Nama aslinya saya lupa siapa, tapi dia menggunakan stage name atau nama panggung. Banyak orang-orang dalam dunia sastra itu yang kemudian dia tidak mau namanya diketahui oleh publik gitu. Tidak mau namanya diketahui oleh publik sehingga kemudian dia menggunakan nama lain, nama alias begitu. Nah, itu yang disebut hak moral. Apalagi hak moralnya yang perlu Anda ketahui. Bahwa bahwa di dalam sebuah karya cipta hanya seorang pencipta yang boleh merubah isi susunan karya cipta itu. Yang lain nggak boleh. Gitu. Jadi seorang pencipta itu punya hak ya, sekali lagi, seorang pencipta itu punya hak. Apa haknya? Untuk merubah karya ciptanya. Gitu. Jadi dia punya kewenangan yang begitu tinggi untuk merubah apakah karya cipta itu ya kalau kita lihat karya cipta itu bisa diubah nggak isinya. Ambil contoh lagu, ambil contoh lagu. Lagu lagu misalnya ambil contoh lagu, contohnya saja karya Ahmad Dhani misalnya yang ada di Dewa ya. Dewa itu ada lagunya Ahmad Dhani, misalnya judulnya yang paling mudah itu misalnya eh, Kangen misalnya, ada Kangen ya. Judulnya Kangen itu ditulis tahun 90 gitu ya. Nah, nah lagu itu kalau dilihat syairnya, kalau Anda baca syairnya kan udah kuno kan. Ada kata-kata misalnya, sekarang udah sulit untuk diterima syair itu. Misalnya, ku terima suratmu gitu. Sekarang kan udah nggak ada orang terima surat. Orang sekarang terima pesan, message. Gitu. Orang terima WA, ku terima suratmu. Itu kisah tahun 80-an, di mana kalau zaman dulu orang pacaran itu kirim surat. Misalnya syair itu mau dirubah karena disesuaikan dengan zaman tahun 2000-an saat ini, zaman milenial begini misalnya, oh diganti aja Pak, kalau gitu misalnya diganti saja dengan ku terima message-mu, ku terima chat-mu, ku terima WA-mu. Bisa nggak? Bisa, tetapi yang bisa merubah hanyalah Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu Kangen itu. Kalau dia tidak merubah, maka lagu itu sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Itu yang disebut dengan hak moral, salah satu hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta. Apalagi hak moral yang lain. Hak moral yang lain, ya, hak moral yang lain, misalnya eh, lagu, lagu itu seringkali kemudian dijadikan bahan komedi. Kan pernah Anda mendengar lagu ya, lagu yang dinyanyikan ya, kemudian lagu itu dinyanyikan ya, dinyanyikan tapi lagu itu sudah tidak lagi apa istilahnya ya, sudah tidak lagi berbentuk lagu eh, yang asli. Misalnya ada kelompok yang sering memparodikan lagu. Ambil contoh grup yang sering project pop zaman zaman awal tahun 2000 itu project pop itu terkenal sekali itu. Dia adalah grup yang
sering kali memparodikan lagu-lagu milik orang lain. Boleh nggak? Kenapa? Karena syairnya dirubah jadi lucu-lucuan kalau gitu. Boleh nggak? Kalau tidak ada izin dari pencipta yang asli, maka lagu itu tidak bisa diubah isinya. Apalagi untuk diparodikan. Bisa terkena sanksi pidana itu bahkan. Bisa nggak? Kalau mau merubah susunan lagu, syairnya dirubah, ingat ada hak moral itu. Hak moral itu melekat pada substansi karya cipta, itu tidak bisa dirubah kalau tidak ada izin tertulis dari pencipta. Maka Project Pop waktu itu menulis surat izin kepada pencipta agar lagu ini bisa diubah syairnya menjadi lagu parodi. Kalau tidak ada itu, maka seorang pencipta karena diubah syairnya itu bisa menggugat karena melanggar hak moral pencipta. Ingat, ada hak moral, ada hak ekonomi. Intinya sederhana. Kalau hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan dari setiap karya cipta. Kalau hak moral, apa itu hak moral? Hak moral adalah hak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan atas isi substansi sebuah karya cipta yang tidak boleh dirubah isinya oleh siapapun, termasuk isi substansinya, termasuk nama penulisnya dirubah, nggak boleh. Bahkan pemegang hak cipta tidak boleh merubah karya cipta milik pencipta. Ada dua ya, ada pencipta, ada pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu siapa? Pencipta itu siapa? Pencipta itu orang yang menghasilkan karya cipta. Pemegang hak cipta orang yang memiliki hak atas karya cipta. Bisa saja pencipta itu sekaligus menjadi pemegang hak cipta karena dia belum menyerahkan haknya kepada orang lain. Pencipta belum menyerahkan haknya kepada orang lain. Haknya, hak dari seorang pencipta. Haknya belum diserahkan kepada orang lain. Pencipta bisa saja menjual karya ciptanya. Orang yang membeli karya cipta disebut pemegang hak cipta. Atau pencipta meninggal dunia ini ceritanya. Terus atas keuntungan lagu-lagu atau novel-novel karya cipta yang dihasilkan itu larinya kemana? Ke ahli waris. Ahli warisnya yang mendapatkan hak atas karya cipta lagu-lagu bapaknya. Bapaknya adalah seorang pencipta. Maka ahli waris disebut pemegang hak cipta, pencipta karya cipta disebut pencipta tadi, di mana sebuah karya cipta tidak akan boleh dirubah, termasuk yang merubah adalah siapa? Pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta karena dia merasa sekarang bapakku udah meninggal, yang pegang karyanya sekarang saya yang mendapatkan keuntungan. Walaupun demikian, hak moral itu melekat kepada pencipta sampai kapanpun. Tidak boleh pemegang hak cipta atau orang selain pencipta, siapapun selain pencipta, yang boleh merubah susunan substansi karya cipta. Nggak boleh, termasuk mengganti nama pencipta. Nggak boleh. Kalaupun dia membeli karya cipta, dia hanya mendapatkan keuntungan berupa hak ekonomi, bukan hak moralnya. Kalau nggak jelas, tanya ya langsung ya. Jadi dalam proses jual beli karya cipta, yang dibeli diperjualbelikan itu hak ekonominya, bukan hak moralnya. Hak moral merubah susunan lagu atau susunan karya cipta, gitu ya, nggak boleh, tidak boleh. Gitu. Yang dia beli itu adalah hak atas karya cipta berkaitan dengan hak ekonomi, bukan hak moralnya. Hak moralnya melekat tetap kepada pencipta walaupun penciptanya sudah meninggal. Gitu. Sampai sini paham? Ini yang disebut pencipta. Pencipta adalah orang yang menghasilkan karya cipta. Nah, orang yang melahirkan karya cipta itu pencipta. Sedangkan pemegang hak cipta, tadi saya bilang, pemegang hak cipta adalah kalau pencipta adalah pemegang hak cipta, pencipta adalah pemilik atas hak cipta, pemegang hak cipta adalah orang yang mendapatkan hak dari pencipta. Misalnya apa? Kan pencipta bisa saja menjual karya ciptanya kepada orang lain. Boleh. Yang membeli karya ciptanya disebut pemegang hak cipta. Atau mewariskan. Ahmad Dhani itu pencipta lagu.
Pemegang hak ciptanya siapa? Ahmad Dhani sampai sekarang. Ahmad Dhani itu punya dua legal standing. Satu sebagai pencipta, dua sebagai pemegang hak cipta. Suatu saat Ahmad Dhani meninggal, maka anak-anaknya Ahmad Dhani, El Dul itu sebagai pemegang hak cipta atas karya cipta lagu-lagu Ahmad Dhani. Lagu-lagu Ahmad Dhani itu nanti kalau sudah meninggal, Ahmad Dhani sudah meninggal, keuntungan royalti atas penjualan lagu-lagu itu kemana? Larinya ke pemegang hak cipta. Karena anak-anaknya Ahmad Dhani sekarang disebut sebagai pemegang hak cipta, ahli waris dari si bapak. Itu ya. Kalau nggak jelas silakan tanya ya, langsung ya. Nih. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Ini penting ini, nanti kalau Anda jadi lawyer. Perlindungannya sifatnya seperti apa? Di dalam hak cipta, ini yang harus Anda ketahui. Di dalam hak cipta tidak, ingat ya, di dalam hak cipta, sekali lagi, tidak ada yang namanya pendaftaran. Tidak ada pendaftaran hak cipta. Registrasi pendaftaran tidak ada. Yang lain ada. Yang tidak ada pendaftaran itu dua. Hak cipta dan trade secret atau rahasia dagang. Nanti di haki kedua Anda belajar rahasia. Sekarang ngomongin hak cipta dulu. Tetapi seperti hak merek, hak paten, desain industri misalnya, itu semua harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hak cipta gimana perlindungannya? Seketika. Ketika karya cipta itu diciptakan, seketika maka pencipta mendapatkan perlindungan, langsung dilindungi. Itu. Kapan? Yes, ketika berwujud. Anda melukis, Anda membuat lagu, lagunya jadi, atau langsung share di YouTube, ya langsung seketika. Nggak perlu didaftarkan. Tetapi di dalam karya cipta, nah ini penting ya, jadi lawyer nanti ya. Ingat kata-kata saya. Di dalam hak cipta tidak ada pendaftaran, yang ada pencatatan. Apa bedanya? Kalau pendaftaran, perlindungan hukumnya itu muncul ketika ia telah terdaftar. Kalau bukan pendaftaran, tidak mewajibkan pendaftaran, maka perlindungan hukumnya berlaku otomatis. Tidak perlu ada upaya untuk mendaftarkan. Begitu sebuah karya cipta itu jadi, berwujud, maka seketika itu pula hukum akan melindungi sebuah karya cipta. Ahmad Dhani buat lagu, langsung ditaruh di YouTube, seketika dilindungi. Tidak perlu ada pendaftaran, jadi tidak ada pendaftaran hak cipta. Yang ada pencatatan. Pencatatan itu apa bedanya? Pencatatan itu tidak mengakibatkan perlindungannya hilang atau tidak dilindungi, misalnya tidak dicatat. Dicatat, tidak dicatat, sebuah karya cipta tetap mendapatkan perlindungan. Pencatatan itu hanya nanti berkaitan adalah mendukung alat bukti di pengadilan. Jika ada orang lain yang mengklaim bahwa itu adalah karya ciptanya. Salah satu pendukung alat bukti nanti untuk menguatkan argumentasi Anda di depan hakim, di muka hakim adalah adanya pencatatan yang telah dilakukan. Pencatatan itu kemana? Pencatatan diajukan ke Direktorat Jenderal Haki, Direktorat Cipta. Sana. Apakah wajib? Tidak. Silakan mau dicatat boleh, nggak dicatat juga tidak apa-apa. Karena kedua-duanya mendapatkan perlindungan hukum. Tidak tercatat maupun tercatat, sebuah karya cipta tetap dilindungi. Lagu Ahmad Dhani begitu keluar lagu itu langsung dilindungi. Ada pertanyaan sampai sini? Paham sampai sini? Silakan. Nih, jangka waktu. Perhatikan jangka waktu perlindungan karya cipta. Perlindungan karya cipta, ya perlindungan sebuah karya cipta itu seumur hidup. Perlindungan sebuah karya cipta itu seumur hidup. Plus 70 tahun sejak ia wafat. Novel, lagu, apalagi karya cipta apapun. Kecuali untuk program komputer, itu perlindungannya hanya 50 tahun. Misalnya Anda membuat sebuah program, software ya, bukan hardware. Kalau hardware nanti masuknya ke perlindungannya bukan hak cipta tapi paten. Tapi software masuknya ke perlindungan hak cipta. Di dalam perlindungan hak cipta
ya dalam perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta itu berlaku 70 tahun. Tetapi untuk software komputer itu berlaku 50 tahun. 70 tahun itu gimana? Gini loh maksudnya. Seumur hidup plus 70 tahun. Itu untuk karya lagu, musik, lukisan, tulisan, puisi. Orangnya udah meninggal plus 70 tahun. Orangnya sudah meninggal plus 70 tahun masih dilindungi. Seumur hidup dia plus 70 tahun. Nanti kalau udah lewat 70 tahun gimana? Ya sudah, karya perlindungannya hilang. Boleh digandakan. Produser rekaman 50 tahun, kalau lembaga penyiaran kan kadang-kadang dia menyiarkan sebuah acara-acara lagu, musik-musik itu yang di TV itu 20 tahun. Hati-hati ya. Saya kasih tahu, jangan kemudian Anda punya YouTube, kemudian Anda mencuplik siaran dari TV atau mana, kemudian Anda masukkan ke dalam YouTube Anda. Itu bisa terkena pelanggaran hak cipta. Nah, ini ada hak-hak terkait hak-hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan. Jadi ada hak sekarang ini dalam undang-undang yang baru. Haknya tidak hanya melekat kepada pencipta, tapi juga kepada penyanyinya, kepada produser rekamannya, ke lembaga penyiarannya juga dilindungi. Nah, ini bentuk objek-objek perlindungannya. Ceramah, kuliah, pidato, macam-macam ini. Ya, area seni, kaligrafi, pahat, patung, ukiran, gambar, seni batik, seni motif. Ini program komputer, software. Kalau hardware, paten. Software, cipta. Termasuk karya terjemahan. Ya. Nah, ini aplikasi perlindungan hak cipta bidang pendidikan. Nah, ini perhatikan. Ini bidang pendidikan. Ini tesis, skripsimu nanti, tesis, disertasi, penelitian ilmiah, ini masuk perlindungannya hak cipta. Nih. Ya. Nah, menentukan penciptanya gimana? Siapa yang disebut pencipta? Nah, ini dia. Biasanya pencipta itu bisa satu orang, bisa beramai-ramai, bisa grup. Lagu itu bisa diciptakan sendiri, bisa diciptakan berdua. Ada dua orang, siapa di situ? Maka kalau ada dua orang atau lebih disebut sebagai pencipta, lebih dari satu orang, sepakat di antara dua orang itu, siapa yang menjadi pemimpin? Gitu. Orang yang memimpin karya cipta itu siapa? Yang banyak, biasanya gini, yang memimpin karya cipta itu kontribusinya lebih banyak. Ayo buat lagu yuk, misalnya. Ayo buat tulisan yuk. Bagiannya dia paling banyak. Maka bagian dia yang paling banyak, dia disebut pemimpin. Karena kontribusi dia terhadap karya cipta itu paling banyak. Maka dia yang disebut sebagai pemimpin. Bisa seperti itu. Atau melalui perjanjian, bisa. Untuk menentukan siapa penciptanya. Nih. Nah, ini menentukan pencipta. Ya. Jika ciptaan itu dalam kaitan dengan hubungan pekerjaan. Nah, ini contoh ini, fotografi. Karya cipta fotografi. Contoh ya. Anda nanti wisuda. Suatu saat Anda lulus, kemudian Anda di wisuda. Anda kan difoto. Hak ciptanya itu dipegang oleh sang fotografer. Di sini dikatakan, pihak yang membuat karya itu siapa? Fotografi itu kan yang membuat fotografer. Orang yang difoto itu kan dibuat karyanya oleh fotografer. Maka pemegang hak cipta atas karya cipta fotografi adalah si fotografer. Atau Anda minta dilukis. Datang ke pelukis, kemudian Anda dilukis. Penciptanya siapa? Yang dilukis atau yang melukis? Penciptanya adalah yang melukis. Sehingga apa akibat hukumnya? Pemilik hak cipta atau pencipta, pemegang hak cipta, pencipta sekaligus pemegang hak cipta, boleh menggandakan karya ciptanya sesukanya dia. Makanya kalau kamu difoto di studio, pemegang hak ciptanya, penciptanya adalah si fotografernya. Kalau kamu nggak ingin fotomu disebarluaskan,
Kamu membeli bukan cuma membayar ongkos jasa fotonya, tapi kamu membeli karya ciptanya, Pak. Saya kan sudah difoto ya. Saya mau beli karya ciptanya agar foto saya tidak tersebar kemanapun. Atau ada dilukis. Di Blok M itu kan banyak pelukis tuh. Anda minta agar karya lukisan ini nanti tidak dipajang. Buat saya eksklusif. Maka Anda membeli karya cipta itu. Bukan membeli barangnya, tapi membeli hak atas karya cipta itu. Kepada pencipta. Sekarang Anda menjadi pemegang hak cipta. Maka Anda ngomong, berapa Pak? Nego, Anda nawar. Kalau Anda membeli lukisan saya lukis harganya 1 juta. Tapi kalau mau membeli karya cipta, berarti Anda membeli hak ciptanya, nego. 5 juta, Mas. Dengan itu, Anda menutup kemungkinan bagi pencipta untuk menyebarluaskan karya itu untuk di pameran, dipajang di mana-mana. Karena itu menjadi hak milik Anda sekarang. Untuk fotografi seperti itu. Hati-hati. Jadi kalau nanti ada di foto, di studio foto, kalau nggak pengen gambarnya nanti disebarluaskan untuk pameran, untuk iklan, karena foto Anda ini sangat eksklusif buat Anda sendiri, maka ingat, Anda tidak hanya sekedar membayar jasa fotonya, tapi juga membayar hak atas cipta fotografi itu agar karya yang memuat foto Anda itu tidak mudah disebarluaskan. Itu satu. Nah, bagi Anda, kalau Anda punya hobi fotografi, karya itu adalah karya Anda. Karya fotografi itu milik Anda. Jelas itu ya. Karya fotografi itu milik Anda. Tetapi, nah ini yang harus penting. Apa? Karya fotografi itu kalau Anda mau membidik sesuatu objek, ingat, kalau ada orang di depan Anda, kemudian Anda foto, orang itu tidak terima di foto, Anda tidak boleh mengambil objek itu. Itu gitu dalam dunia fotografi. Jadi ketika Anda mengambil objek, ingat, mengambil objek, cari yang tidak ada orang. Gitu. Kalau mau, orangnya di-blur. Kalau enggak, nanti begitu karya Anda ada publish di internet atau di mana, ada foto orang yang ada gambar orang yang ada dalam karya foto Anda, hati-hati, Anda bisa digugat. Itu warning bagi sang fotografer. Nah, makanya kalau ada orang lain, caranya di-blur wajahnya supaya aman. Ya. Paham ya? Nah, nih. Menentukan pencipta di instansi pemerintah. Gimana? Pemegang hak cipta sekaligus penciptanya, kalau ada hubungan dinas antara pegawai PNS dengan kantornya, kantor pemerintah, yang menjadi penciptanya adalah yang memberi perintah, yaitu kantornya. Instansinya itu yang punya hak. Hak cipta, bukan si pegawainya. Karena kalau dalam aturan PNS itu, dalam undang-undangnya juga disebutkan, si pemegang haknya atas foto atau karya tulis apapun yang dikeluarkan oleh dinas, dalam hal ini adalah kementerian misalnya, kantor wali kota, kantor bupati, kantor instansi pemerintah apapun, yang disebut pencipta adalah instansinya. Tetapi untuk melindungi si pencipta aslinya, bukan kantornya, semata-mata kantornya diambil semua sama kantor, maka perlu dibuat perjanjian antara anak buahnya, si instansi ini, dengan si kantor tadi, agar karya cipta itu tidak dimiliki penuh oleh kantornya, bisa, oleh instansinya, bisa. Buat perjanjian, Pak, ini kan saya udah buat foto-foto nih, pemetaan foto-foto, ini kan karya saya, Pak. Saya ingin dibuat perjanjian bahwa saya yang melakukan perbuatan ini mendapatkan bagian kalau nanti foto-foto ini dijual oleh kantor. Nah, itu menggunakan perjanjian. Paham ya, Mas? Nih, di pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Terkait royalti, imbalan dalam bentuk royalti, kalau ternyata karya cipta itu dijual oleh kantornya, gitu, maka
pencipta aslinya, bukan kantornya itu dapat imbalan. Itu perjanjian itu penting. Gitu ya. Nah, apakah semua karya itu bisa dianggap sebagai hak cipta? Tidak semua. Ada batasan. Batasan-batasan tertentu di mana sebuah karya cipta tidak dilindungi, sebuah karya tidak dilindungi oleh perlindungan hak cipta. Misalnya berita, apalagi laporan pidato presiden, putusan hakim, pengadilan, itu kan karya juga sebetulnya. Tapi tidak dilindungi oleh hukum. Undang-undang, itu kan juga karya sebetulnya. Kitab undang-undang, itu kan karya, tapi tidak dilindungi. Artinya siapapun boleh mengakses, siapapun boleh menyebarluaskan karya itu. Itu pembatasannya begitu. Dia tidak mendapatkan perlindungan. Kenapa? Itu milik publik sebetulnya. Jadi hak publik untuk mengakses keputusan-keputusan publik. Keputusan publik, pidato presiden, berita acara, berita yang ada di televisi itu bisa disebarluaskan tanpa izin. Tetapi kalau yang berita bersifat, bukan berita, kalau siaran TV tidak bersifat berita, misalnya konser lagu yang ada di TV, itu ada hak ciptanya. Kalau sifatnya pengumuman kepada publik, undang-undang itu pengumuman kepada publik. Undang-undang, putusan-putusan pengadilan misalnya, itu boleh diakses, bebas. Kamu mengakses putusan pengadilan itu boleh. Tapi kalau itu karya pribadi milik orang, dalam pengertian bukan putusan ya, itu kamu mengakses buku, lagu, kan ada penciptanya. Buku itu ada penciptanya. Nah, buku, lagu, dan sebagainya, itu tanpa izin kamu bisa kena perlindungan hak cipta. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Paham sampai sini? Silakan kalau ada yang mau tanya. Nih pembatasan hak cipta. Jadi hati-hati ketika Anda mengambil sebuah karya cipta. Kalau karya cipta itu ya, karya cipta itu memiliki muatan-muatan ekonomi, hati-hati. Kecuali bersifat pengumuman. Berita itu silakan di-share sebebas-bebasnya. Putusan-putusan pengadilan, pidato presiden, putusan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hukum bebas. Paham ya? Nih, penggunaan, pengambilan, penggandaan itu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan. Gitu. Sumber. Jadi kalau kamu hati-hati, kemarin ada kasus pelanggaran hak cipta karena ada mengambil foto dari gambar di internet. Hati-hati. Anda kalau kemudian mendapatkan gambar dari internet, kemudian Anda menggunakan gambar itu, apalagi kemudian Anda mendapatkan keuntungan melalui gambar itu sering banget itu saya lihat di jalan, orang nggak paham kebetulan. Buat iklan, tapi kemudian dia mengambil foto dari internet, terus buat iklan, kena itu. Itu kena gugatan perdata khusus. Ya, hati-hati. Hati-hati terhadap sebuah karya cipta. Gitu. Untuk laporan ilmiah, karya ilmiah, laporan dan sebagainya, itu tidak artinya begini, boleh karya cipta skripsi orang ya, walaupun ada namanya ya skripsi ya, itu selama tidak menimbulkan kerugian bagi si pencipta, si penulis skripsi, si penulis disertasi, selama Anda cantumkan namanya dan Anda mencantumkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka boleh dilakukan, tidak melanggar. Ya, ini kan kadang-kadang ada yang menyebarluaskan ceramah-ceramah ustadz gitu ya, disebarluaskan gitu. Selama untuk kepentingan pendidikan, dakwah itu masuk kepentingan pendidikan, itu enggak kena. Kecuali Anda dapat keuntungan di situ, hati-hati. Hati-hati yang sering kasus itu gini, kalau cover lagu, Pak, gimana cover lagu? Kena. Cover lagu Anda menyanyikan lagu
di YouTube Anda menyanyikan lagu, lagunya si penciptanya si A misalnya, lagunya Ahmad Dhani lah, Anda nyanyikan, kemudian hati-hati udah seperti itu, Anda bisa digugat oleh Ahmad Dhani. Anda izin nggak sebelumnya? Kalau Anda nggak izin, Anda salah. Mengcover lagu tanpa izin, kena itu. Makanya dalam proses mengcover lagu, izin dulu kepada penciptanya. Penciptanya siapa? Bukan penyanyinya loh ya. Jangan salah, bukan ke penyanyinya, bukan ke penyanyi aslinya, tapi ke pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta, pencipta sekaligus pemegang hak cipta. Tanya, Pak, saya izin ya mau menyanyikan lagu-lagu ini. Nanti kalau penciptanya sudah meninggal, berarti izinnya ke pemegang hak ciptanya, yaitu ahli warisnya. Tapi selama dia belum meninggal, izinnya kepada pencipta, garis miring pemegang hak cipta. Izin dulu, Pak, saya mau menyanyikan lagu Bapak nih. Boleh ya, saya taruh di YouTube, izin. Biasanya, oh ya silahkan. Nanti kalau dapat keuntungan kita bagi hasil ya, saya dapat sekian, Anda dapat sekian. Oh iya Pak, silahkan. Kejadian sering itu, ada orang mengcover lagu, lagunya terkenal, lebih terkenal penyanyi covernya dibandingkan penyanyi aslinya, ribut, ribut itu. Nah, kalau saya pernah ditanya, gimana Pak? Ya, sederhana. Waktu dulu mengcover, izin nggak? Izin nggak itu Anda? Ke pencipta. Oh enggak Pak, langsung nyanyi. Ya salah. Anda bisa kena tuntutan pidana itu malah. Anda izin dulu kepada pencipta. Nah, nego aja lah. Saya bilang nego aja. Nanti caranya setelah negosiasi, Anda bayar saja royaltinya. Anda kan dapat untung dari iklan di YouTube. Nah, kan dapat iklan kan, dapat monetize kan, dapat. Nah, itu bayarkan royaltinya ke pemegang hak cipta atau pencipta. Yang pencipta masih ada kan, ada ya sudah bayar saja. Bagi hasil kan enak. Anda dapat, dia juga senang juga, lagunya jadi makin laris dan dia dapat untung. Gitu. Paham? Ada pertanyaan sampai sini tentang karya cipta? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan silakan. Sistem informasi. 13 April. Saya absen dulu ya. Muhammad Faiz Wafi. Muhammad Faiz Wafi. Tidak ada. Pak. Halo? Ada nggak? Faiz Wafi? Saya Pak. Ahmad Yuliansyah? Ahmad Yuliansyah? Hadir, Pak. Adi Satrio? Hadir Pak. Ahmad Rozak? Hadir Pak. Agil Prayuda? Agil Prayuda? Tidak ada. Ajeng Dwinta Cahyani? Hadir, Pak. Alvito? Alvito? Tidak ada. Alifah Najlah? Hadir, Pak. Andi Anggun Mutiara? Hadir, Pak. Arfiana? Hadir, Bapak. Arif Raditya? Arif Raditya? Abdidzal? Tidak ada. Arta Prima? Hadir, Pak. Aulia Salsabila? Hadir, Pak. Bintang Cakrawala? Hadir, Pak. Caila? Hadir, Pak. Cinta Kalista Putri? Hadir, Pak. Dava Ahmad Kamil? Dava Ahmad Kamil? Tidak ada. Dava Atimurozi? Dava Atimurozi? Tidak ada. Ezra Fatih Setiawan? Hadir, Pak. Farel Salah? Hadir, Pak. Gede Lintang Persada? Gede Lintang Persada? Tidak ada.
Hilyah Alkonitah, Hadir, Pak. Khairi Anggita Artani, Hadir, Pak. Lintang Aminda, Lintang Aminda, tidak ada. Meisa Ayuditi, Hadir, Pak. Muhammad Andika, Hadir, Pak. Muhammad Fakar Zidni, Muhammad Igor Tanjung, Muhammad Igor Tanjung, Muhammad Maulana, Hadir, Pak. Mursa Fatimah, Hadir, Pak. Najma Hira, Hadir, Pak. Najmaira hadir, Pak. Nizar Agus Cesario, Hadir, Pak. Oscar Gamal Lukman, Hadir, Pak. Putri Kinanti, Hadir, Pak. Rifki Nadir, Rifki Nadir, tidak ada. Rodiatul Adawiyah, Rodiatul Adawiyah, tidak ada. Septian Khairuddin, Septian hadir tapi di motor Pak dia. Izin Pak. Septian hadir Pak. Syafan Alfayed, Hadir, Pak. Syifa Audiza, Syifa Audiza, tidak ada. Urfatul Asyifa, Hadir, Pak. Wendy Wardana, Wendy Wardana, tidak ada. Yuda Hari Pratama, Ada Pak. Zifani Putri Pradiva, Hadir. Adam Rizky, Hadir Pak Adam. Izzadin Akira, Hadir, Pak. Salma Devina, Salma Devina, tidak ada. Fadli Hibatul Wafi, Fadli Hibatul Wafi, tidak ada. Raihan Ramadan, Raihan Ramadan, tidak ada. Dwi Andini, Hadir, Pak. Rizky Adam, Hadir, Pak. ada yang belum di absen? Pak, Lintang Aminda hadir, Pak, tapi dia reconnect, Pak. NIM-nya berapa? 027, Pak. 027. Lintang Aminda ya. Iya, Pak, Lintang Aminda. Ada lagi? Sudah semua ya? Baik. Ada pertanyaan? Silakan tentang hak cipta. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu sampai di sini. Kita pertemuan terakhir itu hari minggu depan, tapi udah udah libur ya minggu depan ya. Gitu. Ketua kelasnya siapa? Meisa, Pak. Siapa? Meisa. Meisa. Berarti minggu depan udah libur. Oke. Kalau gitu nanti setelah UTS, setelah Lebaran baru pertemuan terakhir ke-7 ya. Ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Di pertemuan terakhir setelah Lebaran. Ya, jaga kesehatan. Salam untuk keluarga semuanya. Sukses selalu. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.